Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'dzimul Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil poin ke-11 dan ke-12 dari pengagungan terhadap ilmu, di mana poin yang ke-11 yang beliau sampaikan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu menjaga ilmu dari perkara-perkara yang bisa merusaknya, berupa perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah atau kewibawaan dirinya. Kemudian di poin yang ke-12 beliau mengingatkan tentang pentingnya mencari teman yang saleh dalam menuntut ilmu. Demikian besarnya pengaruh seorang teman sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk waspada terhadap seorang teman. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ini dua poin yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada poin yang ke-13 dari pengagungan terhadap ilmu. Qala hafizahullahu ta'ala al-maqidu tsalits asyar. Ya, poin yang ke-13 atau simpul yang ke-13 dari pengagungan terhadap ilmu, qala badzul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Kata beliau hafizahullahu taala, simpul pengagungan ilmu yang ke-13 adalah badzul juhdi, mencurahkan kesungguh-sungguhan, fi tahaffuzil ilmi, dalam menghafalkan ilmu, wal mudzakarati bihi, demikian juga melakukan al-mudzakarah, yaitu mengulang-ulang pelajaran bersama teman. Ya, wasu'al anhu, demikian juga bertanya tentang ilmu. Jadi dalam bab ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala menyampaikan kepada kita tentang pentingnya tiga perkara dalam menuntut ilmu. Ya, ada tiga perkara yang sangat penting untuk senantiasa dijaga oleh seorang penuntut ilmu, ya, sebagai bentuk pengagungan dia terhadap ilmu. Yang pertama adalah menghafalkan ilmu. Kemudian yang kedua, bermudzakarah. Ya, yang kedua adalah bermudzakarah. Ya, ini mengulang-ulang pelajaran. Ya, yang dilakukan bersama temannya. Kemudian yang ketiga, as-su'al anhu, yaitu bertanya tentang ilmu. Bertanya tentang ilmu. Tiga perkara ini nanti akan disampaikan oleh beliau ibarat bentuk seseorang itu menanam sebuah tanaman.
ya. Dengan hifdz, ya, dengan menghafal, artinya dia mulai menanam sebuah bibit. Ya, menanam bibit tanaman. Kemudian mudzakarah, ya, ini seperti menyiraminya. Menanam sebuah tanaman, kemudian bermudzakarah, mengulang-ulang pelajaran, ini seperti dia menyirami tanaman tersebut. Wa su'al anhu, dan bertanya tentang ilmu, ini seperti merawat, ya, merawat ilmu tersebut atau merawat pohon tersebut. Jadi 3 perkara ini tidak boleh dilalaikan oleh para penuntut ilmu. Nanti kita akan bawakan penjelasan para ulama tentang pentingnya ketiga perkara ini. Ya, al-hifdz, kemudian al-mudzakarah dan as-su'al Kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang bab ini. Kata beliau, "Istalakihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu." Pertemuan seseorang, yakni seseorang menuntut ilmu dari seorang syekh, maka tidaklah memberikan manfaat kepada dirinya tanpa dia menghafal, tanpa melakukan mudzakarah, dan tanpa bertanya tentang ilmu yang dia dapatkan. Ya. Fahaula tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimah. Maka 3 perkara ini akan merealisasikan, kata beliau, ya, pengagungan terhadap ilmu di hati seorang talib, di hati seorang penuntut ilmu. Dengan 3 perkara ini, menghafal, kemudian bermudzakarah dan bertanya, ini akan menghadirkan pengagungan terhadap ilmu di hati seorang penuntut ilmu. Bikamalil iltifati ilaihi washtighali bihi. Ya, yang disertai dengan kamalil iltifat, dengan fokus yang demikian menyeluruh dan menyibukkan diri dengan 3 perkara tadi. Jadi pengagungan terhadap ilmu ini akan terwujudkan apabila seseorang benar-benar fokus melaksanakannya dan menyibukkan dirinya dengan 3 perkara tersebut. Sibuk dia menghafal, sibuk dia bermudzakarah, dan sibuk dia bertanya kepada gurunya tentang ilmu yang dia pelajari. Qala fal hifdhu khalwatun binafs wal mudzakaratu julusun ilal qarin wasu'alu iqbalun 'alal alim. Maka menghafal ini merupakan atau ini dilakukan secara berkesendirian, artinya ini adalah aktivitas pribadi seorang penuntut ilmu. Kemudian wal mudzakarah julusun ilal qarin, dan bermudzakarah ini merupakan bentuk interaksi dia dengan teman akrabnya. Wasu'alu iqbalun 'alal alim, dan bertanya ini merupakan bentuk penghormatan dia, artinya iqbal ini penerimaan dia terhadap seorang alim. Ya. Jadi 3 perkara ini hendaknya kita ingat, tidak kita lalaikan, karena dia berhubungan dengan diri kita, dengan teman kita menuntut ilmu, dan juga dengan guru kita. Maka hifdz ini yang berhubungan dengan diri pribadi seorang penuntut ilmu. Kemudian mudzakarah ini berhubungan dengan dengan interaksi dia dengan temannya. Dan as-su'al ini merupakan bentuk pengagungan atau pemuliaan dia terhadap seorang alim. Ya. Kemudian beliau jelaskan satu persatu. Ya, 3 perkara ini beliau jelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan hifdz, ya, bagaimana pengaruh al-hifdz terhadap ilmu. Kemudian demikian juga mudzakarah dan juga as-su'al. Qala fabil hifdhi, ya, yuqarraru al-ilmu fil qalb. Ya, sekarang beliau bahas tentang hafalan. Maka dengan hafalan, ya, ilmu itu akan terpatri kuat di dalam hati seseorang. Akan tertancap kuat, akan menjadi kukuh, ya, di hati seorang penuntut ilmu dengan hafalan. Ya. Wa yanbaghi an yakuna jullu himmati at-talibi masrufan ila al-hifdhi wal i'adati. Maka sudah sepantasnya mayoritas fokus seorang penuntut ilmu itu dipalingkan kepada hafalan dan mengulang-ulanginya. Ya. Jadi sudah sepantasnya, karena ilmu ini bagaikan
mohon maaf, pondasi, ya, hafalan ini bagaikan pondasi ilmu, sehingga sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk memalingkan mayoritas fokusnya kepada kegiatan menghafal dan mengulang-ulang pelajaran. Ya, mengulang-ulang hafalannya maksudnya. Kama yaquluhu Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi sayyidi khatirihi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam karya beliau Sayyidul Khatir. Apa yang beliau katakan? Walam yazalil ulama al-a'lam. La, ya, apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi adalah yang sebelumnya, bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu memberikan mayoritas fokusnya kepada kegiatan menghafal. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau. Qala walam yazalil ulama al-a'lam yahudduna 'ala al-hifdzi wa ya'muruna bihi. Dan senantiasa para ulama-ulama, ya, yang terkemuka, mereka yahudduna 'ala al-hifdz. Mereka mendorong para penuntut ilmu untuk menghafal. Wa ya'muruna bihi, dan memerintahkan mereka untuk menghafal. Ya, tidak ada ulama yang kemudian mengatakan jangan menghafal. Ya, kalau Anda ingin mempelajari ilmu agama, ya, maka mau tidak mau harus menghafal untuk menguasainya. Ya. Ada sebagian orang yang berusaha menghilangkan ini, ya. Selamat tinggal kebiasaan menghafal katanya. Yang penting bisa menganalisa. Tapi kalau ilmu agama, Anda tidak bisa lepas dari yang namanya menghafal. Yang namanya kitab kita tidak bisa selalu kita bawa. Antum nanti ngerasa sendiri ketika mengajar, ketika berdakwah, ketika berkhutbah, ya, maka hafalan itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ya, kita nggak bisa meracau tanpa dalil, ya, ketika berbicara, harus menghadirkan dalil. Bagaimana bisa menghadirkan dalil? Ini dengan menghafal, dalilnya dihafalkan. Ya, maka seorang yang memiliki hafalan yang kuat, nah, dia akan akan mudah dalam berhujjah. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, man hafidhul hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafalkan hadis, maka akan kuatlah hujjahnya. Ya, misalnya ada yang perlu diluruskan dari seseorang, dibawakan hadis Nabi SAW, sekian hadis dia bawakan, maka orang tidak bisa menolak. Qawiyat hujjatuhu. Ya, oleh karena itu kegiatan menghafal ini adalah kegiatan yang wajib untuk dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Gak mungkin kemudian seorang penuntut ilmu agama, kemudian melepaskan diri dari kegiatan menghafal. Qala Ubaidullah ibn al-Hasan. Ya, berkata Ubaidullah ibn al-Hasan. Ubaidullah ibn al-Hasan di sini, Ubaidullah ibn Hasan ibn Husain, ya, al-Anbari. Ya. Beliau wafat tahun 168 Hijriyah. Berkata Ubaidullah ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, wajadtu ahdaral ilmi manfa'atan ma wa'aituhu bi qalbi wa luktu bilisani. Ubaidullah bin Hasan mengatakan, aku mendapatkan, ya, bahwa bagian ilmu yang paling mendatangkan manfaat adalah apa yang aku simpan dalam hatiku. Ya, ma wa'aituhu biqalbi, apa yang aku simpan dalam hatiku, waluktuhu bilisani, dan apa yang aku ulang-ulang dengan gerakan lisanku. Ya, ini testimoni dari seorang ulama, ya, menyebutkan bahwa yang paling bisa menghadirkan ilmu, ya, yang bisa menghadirkan manfaat dari ilmu tersebut adalah apa yang dihafal. Ya, ketika kita ditanya, nggak mungkin kemudian kita bawa kitab-kitab kita semuanya, kan? Nggak mungkin, kan? Sehingga ketika kita berhadapan dengan seseorang ingin menyampaikan ilmu, ya, atau berkhutbah, berceramah, ya, yang akan kita andalkan itu adalah, ya, hafalan kita. Kita mengajarkan ilmu, maka yang paling akan kita andalkan adalah hafalan kita. Ma wa'aituhu biqalbi, ya, apa yang aku simpan dalam hatiku. Wa luktuhu bilisani, dan sering keulang-ulang dengan lisanku. Ya. Di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam syarahnya.
ketika menjelaskan ucapannya Ubaidullah bin Hasan ini, ya, di sini digerak-gerakkan oleh lisanku, diulang-ulang oleh gerakan lisanku. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa al-hifdz, ya, metode untuk menghafal itu diantaranya adalah dengan sering mengulang-ulang dengan lisan kita. Misalnya antum ingin menghafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, maka cara menghafalnya adalah dengan mengulang-ulang bacaan ayat tersebut. Apa yang digerak-gerakkan oleh lisan kita, kalau lisan kita sudah terbiasa mengucapkannya, itu akan mudah untuk keluar, ya, akan mudah untuk tertanam. Contohnya saja, antum setiap kali sholat membaca surat Al-Fatihah, ya, 17 kali dalam sehari semalam antum membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu gampang sekali kita untuk mengeluarkan Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Masih ngantuk-ngantuk juga, kalau disuruh baca Al-Fatihah masih keluar dengan lancar. Kenapa? Karena itu selalu dibaca berulang-ulang dengan gerakan lisan kita. Ya. Jadi cara menghafal itu adalah dengan mengulang-ulang pembacaannya. Demikian juga faedahnya kata beliau, ya, hafalan itu didapatkan dari dua indera. Yang pertama adalah mata yang melihat kepada tulisan, yang kedua adalah telinga yang mendengar bacaan dari tulisan tersebut. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang mengulang-ulang bacaan disertai dengan suara yang keras, dengan suara yang jelas yang terdengar di telinganya, maka akan semakin mudah baginya untuk menghafal. Ya, coba antum bisa melihat sendiri nanti. Kalau antum coba yang menghafal dengan cara membacanya dengan suara keras berulang-ulang kali. An Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, annahu sami'a nabi qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, diulang-ulang dengan suara yang keras, ya, dengan suara yang keras, tapi cari tempat yang tidak mengganggu orang lain, ya, cari tempat yang tidak mengganggu orang lain, ya, di pojok-pojok masjid, ya, atau di tempat manapun yang bisa antum membaca dengan suara yang keras. Ya. Maka ini merupakan wasilah agar kita mudah untuk menghafal. Ini menggerakkan lidah, menggerakkan lisan, ya, menggerakkan lisan. Di telinga itu tetap menerima juga, demikian juga lisannya menjadi lancar untuk membacakan apa yang dia hafalkan, membacakan apa yang dia hafalkan. Ya. Demikian juga matanya juga melihat teks, ya, melihat teks yang dia hafalkan. Ini juga akan membantu dia untuk menghafal. Baik. Kemudian kata beliau, ya, sami'tu syekhona, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yaqul. Saya pernah mendengar guru kami, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna akthar, ya, min intifa'ina bima qara'na. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kami dahulu sedikit menghafal dan banyak membaca. Maksudnya di sini sedikit menghafal kalau dibandingkan dengan membaca, lebih banyak beliau membaca daripada menghafal. Nah, ini pengakuan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mengatakan hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami dahulu sedikit menghafal tapi banyak membaca. Lantas apa yang terjadi seiring berjalannya hari? Fantafa'na bima hafidna aktsar min intifa'ina bima qara'na. Maka kami lebih banyak mendapatkan manfaat dari apa yang kami hafalkan daripada apa yang kami baca. Unzur barakallahu fikum, seorang ulama besar, ya, memberikan pengalaman pribadinya. Kata beliau, dahulu kami menghafal dan kami membaca. Ternyata yang lebih bermanfaat kepada kami di kemudian hari adalah apa yang kami hafalkan daripada apa yang kami baca. Ya, jadi seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya banyak membaca dan juga banyak menghafal. Akan tetapi porsi dia menghafal ini hendaknya lebih banyak
daripada apa yang dia baca. Lalu beliau membawakan bait syair di sini, ya. Laisa bi ilmi ma hawal kimatru. Ma hawal kimatru. Mal ilmu illa ma hawahu sadru. Ya. Laisa bi ilmi ma hawal kimatru. Mal ilmu illa ma hawahu sadr. Ya. Al-kimatru, al-kimatr ini artinya tas. Ya, tas al-hakibah. Ya, dalam bait syair dikatakan bukanlah ilmu itu yang dibawa oleh tas. Ya, ilmu itu tidaklah dibawa oleh tas. Mal ilmu illa ma hawahu sadr. Melainkan ya ilmu itu adalah apa yang dibawa oleh dada manusia. Yang dibawa oleh dada manusia. Ya, apa yang ada di dalam dada kita itulah hakikat dari ilmu. Apa yang ada di dalam dada kita itulah hakikat ilmu. Masya Allah. Ya, sehingga seseorang hendaknya dia ya belajar itu dengan menghafal. Apa yang perlu dihafalkan, matan-matan yang perlu dihafalkan hendaknya dia hafalkan. Ya, suatu metode yang keliru ya kalau tidak mau menghafal, hanya ingin belajar saja, nanti dia nggak bisa menghadirkan ya apa yang telah dia pelajari. Ketika ditanya, ya nggak bisa dia menghadirkannya. Kenapa? Karena tidak punya hafalan. Qala wa mutalammisul lil ilmi la yastaghni 'anil hifdz. Ya. Seorang penuntut ilmu, ya, dia membutuhkan kepada hafalan. La yastaghni, ya, artinya tidak bisa kemudian dia menghilangkan hafalan ini. Ya, seolah-olah tidak membutuhkan hafalan. Nggak bisa seperti itu seorang penuntut ilmu. Dia membutuhkan hafalan, memerlukan hafalan. Wala yajmulu bihi an yukhliya nafsahu minhu. Dan dia yajmul, la yajmul, artinya dia tidak akan bisa mengumpulkan ilmu ya tanpa dia mau menghafal. Ya, kalau dia dirinya tidak mau menghafal, maka selama-lamanya dia tidak akan bisa mengumpulkan ilmu. Wa idza qadira ala ma kana yasna'u Ibnul Furat rahimahullahu taala falyakhudh bihi. Apabila seorang penuntut ilmu mampu untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh Ibnul Furat rahimahullah, maka hendaknya dia lakukan. Ya, Al-Imam Ibnul Furat Al-Mu'arrikh, ya, nama beliau Nasiruddin Muhammad bin Abdurrahim Al-Hanafi Al-Misri. Wafat tahun 807 Hijriyah. Al-Imam Al-Mu'arrikh Nasiruddin Muhammad bin Abdurrahim Al-Hanafi Al-Misri. Wafat tahun 807 Hijriyah. Seorang ahli sejarah. Kata beliau, barang siapa yang mampu untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnul Furat rahimahullah, maka hendaknya dia lakukan. Apa yang beliau lakukan kaitannya dengan hafalan? Ya, faqad kana la yatruk kulla yawmin idza asbaha an yahfadha syai'an wa in qalla. Ya, ini beliau tidak pernah ya melepaskan kebiasaannya setiap hari ya untuk menghafal, walaupun itu hanya sedikit saja. Jadi setiap hari itu tetap menghafal. Sedikit atau banyak dia menghafal tanpa lepas. Ya. Wa man aqala hadzal ma'na lam yazal minal hifdzi fi izdiyad. Barang siapa yang memahami ya, apa yang dilakukan oleh Ibnul Furat ini, maka pastilah ya hafalannya akan bertambah. Ya. Wala yanqati'u fala yanqati'u anhu hattal maut, dan tidak akan terputus darinya sampai kematian itu datang. Ya, pasti ilmunya itu akan semakin bertambah. Setiap hari dia menghafal, ada hafalannya, maka akan semakin bertambah. Ya. Dan luar biasa pengaruh hafalan ya. Mungkin antum pernah dengar cerita ya. Saya pernah dengar cerita dari Ustadz Firanda hafizahullah taala. Ada seseorang yang meminta nasihat dari seorang syekh. Ya, kemudian syekh itu menasihatkan kepada dia untuk menghafalkan Al-Quran.
Maka dengan nasihat yang demikian pendek ini, ya, dia mulai menjalankan nasihat tersebut, mulai dia menghafalkan Al-Quran. Kemudian ternyata, ya, nasihat tersebut mengubah dirinya, ya, secara drastis. Karena apa? Menghafalkan Al-Quran, ya, itu membutuhkan seseorang menjaga hafalannya, membutuhkan disiplin. Jadi dia disiplin, ya, karena dia menghafalkan Al-Quran, waktu-waktunya menjadi barokah. Kemudian ketika dia ingin menjaga hafalannya, mau tidak mau dia harus menghindari segala bentuk kemaksiatan. Jadi waktunya barokah, kemudian apa? Bertambah ilmunya, bertambah hafalannya. Ya. Maka pada hafalan, ya, pada kegiatan menghafal ini terdapat keberkahan. Fala yanqati'u anhu hattal maut, dan ini tidak akan terputus sampai dia mati. Ya. Kalau orang sudah lanjut usia, dia masih sibuk dengan hafalan, masya Allah, ya, Allah akan berikan ketajaman berpikir pada orang tersebut. Hal ini terjadi pada Al-Imam Ibnu Malik. Ya, kama tafaqa dzalika libni Malik sahib Alfiyah An-Nahwiyah. Sebagaimana yang terjadi pada Al-Imam Ibnu Malik, ya, penulis Alfiyah An-Nahwiyah yang sangat masyhur, ya, Alfiyah Ibnu Malik. Fa innahu hafidha fi yaumi mautihi khamsata syawahid. Ya. Pada hari ketika beliau rahimahullahu taala meninggal dunia, beliau masih sempat menghafalkan 5 syawahid. Maksudnya adalah 5 bait syair, ya, sebagai penguat, ya, bab-bab dalam ilmu nahwu. Ya, beliau menghafalkan 5 bait syair, ya, sebagai syawahid, ya, dalam bab ilmu nahwu. Ya. Lihat, sampai di penghujung usianya beliau tetap menghafalkan ilmu. Ya. Ini yang pertama, perkara yang tidak boleh dilupakan oleh para penuntut ilmu, yakni menghafal. Apabila dia ingin sukses dalam menuntut ilmu, maka hendaknya kegiatan menghafal ini tidak dia tinggalkan sama sekali. Hendaknya dia rutin, walaupun sedikit, ya. Walaupun mungkin setiap harinya yang dia hafalkan, ya, hanya sedikit saja yang dia hafalkan. Tapi apa? Konsisten. Menjadi rutinitas dia menghafal. Mungkin ketika dia menghafalkan Al-Quran sehari cuma 5 ayat, ya, sehari cuma 5 ayat, tapi terus menerus, ya, maka tentu ini akan menambah kebaikannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafs wa yaqwa ta'alluqu biha, ya, ta'alluquhu biha. Kemudian yang kedua, mudzakarah, ya, maka dengan mudzakarah, kehidupan ilmu itu akan senantiasa ada pada dirinya. Demikian juga akan semakin kuat keterikatan dia dengan ilmu. Ya. Wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Ya. Yang dimaksud dengan al mudzakarah yaitu mengulang-ulang pelajaran bersama teman-teman, ya, bersama temannya. Jadi saling mengulangi ilmu, ya, bertanya misalnya tentang suatu bab yang sama-sama sudah pernah dia pelajari, ya, dan ini asyik, ya. Dahulu kita sering melakukannya, ya, ketika menyelesaikan kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, ya, kita saling tanya-tanya tentang faedah yang diberikan oleh guru-guru kita, ya, berbekal matan, ya. Jadi setelah selesai Syarah Aqidah Thahawiyah, kita ambil matannya, kemudian kita bacakan, kemudian coba suruh teman kita mensyarah ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, ya, minta dia untuk Imam At-Tahawi, ya, itu Ibnu Abil Izz, yakni pensyarahnya, ya, minta dia untuk mensyarah ucapan Al-Imam At-Tahawi hafizahullah taala, ya. Nanti sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh guru? Nanti teman yang lain membenarkan, oh enggak, maksudnya bukan seperti ini, ya. Kemudian misalnya ada syarahnya dijelaskan seperti ini, apa dalilnya? Apa dalilnya dari kitabullah, apa dalilnya dari hadis Nabi SAW. Maka ilmu itu senantiasa hidup pada diri seseorang. Nah, ini kendala kita ketika kita sudah tidak lagi belajar bersama teman-teman, kadang-kadang nggak punya teman untuk bermudzakarah, ya. Kalau misalnya antum menikah dengan seorang wanita penuntut ilmu, ya, salah satu keutamaan menikah dengan seorang wanita penuntut ilmu, ini kita bisa mudzakarah, ya, bisa mudzakarah. Tapi kalau misalnya nikahnya bukan dengan seorang penuntut ilmu, ya nggak bisa mudzakarah. Ya, nggak bisa mudzakarah bareng.
Qala waqad umirna. Kemudian kata beliau, waqad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk menjaga Al-Qur'an yang dia merupakan ilmu yang paling mudah. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya, Al-Qur'an itu telah kami mudahkan ya untuk diingat. Ya. Telah dimudahkan oleh Allah. Nah, Al-Quran yang demikian mudah untuk diingat saja diperintahkan kita untuk menjaganya dengan penuh dengan penuh kesungguh-sungguhan. Padahal dia mudah untuk dijaga, tapi tetap diperintahkan untuk menjaga Al-Quran tersebut. Ya, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'allaqah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, membawakan hadis kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau mengkhabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hanya saja permisalan para penghafal Al-Qur'an itu seperti orang yang memiliki unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha, ya, wa in atlaqaha dhahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, permisalan ya, seorang yang menghafalkan Al-Qur'an, ya, permisalan seorang yang menghafalkan Al-Qur'an seperti orang yang memiliki unta terikat. Baik. Sebentar, kita Zoom-nya terputus di sini. Baik, kita lanjutkan saja sambil menunggu tersambungnya Zoom. Ya. Jadi permisalan orang yang menghafalkan Al-Quran ini seperti orang yang memiliki unta yang terikat. Apabila dia mengikatnya dengan kuat, ya, maka unta itu tidak akan lari. Amsakaha, unta itu tidak akan lari. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dia tidak ikat unta tersebut, maka untanya akan lari, akan pergi. Rawahu Muslimun min hadithi Malikin bihi, ya, nahwahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Malik dengan yang semisalnya. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau Al-Qur'an saja, ya, harus dijaga, maka yang selain Al-Qur'an lebih harus dijaga. Cara yang menjaganya bagaimana? Dengan al-mudzakarah, ya, dengan mudzakarah. Apabila seseorang dia bermudzakarah, mengulang-ulang terus apa yang telah dia hafalkan, yang telah dia pelajari, ya, maka niscaya ilmu itu akan tertancap kukuh di dalam hatinya. Ya, apa yang sering diulang-ulang maka akan semakin tertancap kukuh. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabih Tamhid inda hadzal hadis. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikr kal iblil mu'allaqah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Apabila Al-Qur'an, ya, apabila Al-Qur'an yang sudah dipermudah untuk diingat, untuk dihafalkan, ini diibaratkan, baik,
apabila Al-Quran, kata Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid, apabila Al-Quran yang sudah dimudahkan, yang dikatakan bahwa Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk diingat, untuk dihafalkan, ini diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti unta yang terikat. Maka barang siapa yang mengikatnya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan membuat unta itu, dia akan mencegah unta itu dari berlari, ya, dari kabur. Maka bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Bagaimana dengan ilmu yang lain? Ya, harus lebih diikat lagi, ya, hingga al-mudzakarah ini menjadi sangat penting. Ya, al-mudzakarah ini menjadi sangat penting sebagai bentuk kita mengulang-ulangi apa yang telah kita pelajari. Ya, ini yang kedua. Kemudian kata beliau menutup pembahasan tentang al-mudzakarah, ya, wa kana Zuhri rahimahullahu taala yaqul, dan dahulu al-Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri mengatakan, innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Ya. Hanya saja yang menghilangkan ilmu itu adalah lupa. Ya, ilmu itu akan hilang dengan lupa. Wa tarkul mudzakarah, dan meninggalkan al-mudzakarah. Ya, dan meninggalkan al-mudzakarah ini yang akan menyebabkan ilmu itu hilang, kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ya, lupa dan meninggalkan al-mudzakarah. Ya, sehingga al-mudzakarah ini menjadi penting. Ya, mengulang-ulang pelajaran bersama teman kita menuntut ilmu, saling bertanya tentang apa yang disampaikan oleh seorang guru, ya, ini sangat penting untuk mengokohkan ilmu tersebut. Baik, kemudian kata beliau, yang ketiga, ya, wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuh. Ya. Dan dengan bertanya tentang ilmu, maka ini akan membuka perbendaharaan ilmu. Akan membuka perbendaharaan ilmu. Jadi dengan bertanya, yang ketiga, ya, ini bertanya. Bertanya tentang ilmu ini akan membuka khazanah atau perbendaharaan ilmu. Dan ini merupakan salah satu bentuk menuntut ilmu. Dahulu, ya, para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berbagai macam permasalahan agama. Kemudian dibukakanlah ilmu, ya, dari pertanyaan tersebut. Ya, seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, man as'adun nas, ya, bi syafa'atik yaumal qiyamah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Hurairah atas semangat dia bertanya. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah kau mengira ada yang bertanya seperti ini melainkan dirimu, wahai Abu Hurairah. Bentuk pujian dan apresiasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan yang dilayangkan oleh Abu Hurairah kepada diri beliau. Lihat, ya, diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut membuka pintu ilmu, membuka perbendaharaan ilmu. Ya, maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang akan berbahagia, yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Ya, terbuka pintu ilmu. Jadi tahu kita siapa orang yang akan paling berbahagia dengan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga yang namanya pertanyaan, ya, ini adalah kunci dari perbendaharaan ilmu. Dia yang akan membuka perbendaharaan ilmu tersebut. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, innama hadzal ilmu khazainu wa taftatihuha al-mas'alatu. Ya.
Kemudian dan proses membukanya, kata beliau ya, hanya saja ilmu ini adalah perbendaharaan. Dan proses membukanya, cara membukanya, membuka perbendaharaan tersebut adalah dengan bertanya. Ya. Jadi ilmu ini merupakan perbendaharaan dan cara membukanya, membuka perbendaharaan tersebut adalah dengan bertanya. Ya. Jadi ketika kita sudah menghafalkan ilmu, kemudian bermudzakarah, ya, kita bertanya kepada guru yang mengajarkan ilmu tersebut kepada kita. Ya, apa masalah yang kita dapati, apa kekurangan-kekurangan yang belum kita pahami. Ya, kita tanyakan kepada guru kita, maka ilmu itu akan semakin berkembang. Kemudian kata beliau, wa husnul mas'alati nisful ilm was su'alat ya al-musannafah kamasail Ahmad al-marwiyat kamasail Ahmad al-marwiyati anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati su'al. Maka pertanyaan yang bagus ini merupakan ya sebagian dari ilmu, separuh dari ilmu. Ya, seseorang ketika dia melontarkan pertanyaan yang baik, maka ini akan membuka perbendaharaan ilmu. Sehingga pertanyaan yang baik ini ya merupakan apa? Merupakan separuh dari ilmu. Ilmu itu ada ya, kemudian dibuka dengan pertanyaan tadi. Tanpa keberadaan pertanyaan tadi, maka ilmu itu tidak akan diperoleh. Makanya di sini dikatakan bahwa husnul mas'alah nisful ilm. Ya, baiknya pertanyaan ini merupakan separuh dari ilmu. Kemudian beliau menunjukkan bukti bagaimana sebuah pertanyaan, ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para ulama ini membuka khazanah ilmu. Wasu'alat al-musannafah, dan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis kamasail Ahmad al-marwiyati anhu, seperti ya kitab Masail Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya masail ya yang diriwayatkan dari beliau. Jadi ada di antara murid-murid beliau yang bertanya kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, inilah yang dijadikan sebagai basic ya mazhab Imam Ahmad dari masail beliau. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid beliau kepada Imam Ahmad kemudian dikombinasikan dalam kitab Masail Imam Ahmad. Ya. Nah, kita di sini bisa melihat kitab Masail Imam Ahmad ini merupakan bukti yang demikian jelas, burhanun jaliyun ala azimi manfaati soal. Ya, bukti yang sangat jelas ya bahwa ya pertanyaan itu memiliki manfaat yang demikian besar sampai bisa menjadi ya landasan sebuah madhab. Jadi landasan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal adalah masail beliau. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Ahmad kemudian beliau jawab, terdokumentasikan, lalu inilah yang menjadi dasar terhadap madhabnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pertanyaan yang bagus ini akan membuka pintu-pintu ilmu. Ya, akan membuka pintu-pintu ilmu. Qala wa qillatul iqbali 'alal alimi bis-su'ali idza warada 'ala baladin takshifu mablagal ilmi fih. Kurangnya ya antusiasme terhadap seorang alim yang dengan memberikan pertanyaan apabila dia singgah di suatu negeri, ini akan menyingkap kedudukan ilmu ya di hati para penduduk negeri tersebut. Ya. Jadi kata beliau, ketika sebuah negeri penduduknya itu kurang antusias, ada seorang ulama mengunjungi negeri mereka. Ketika ada seorang ulama berkunjung ke suatu tempat, kemudian penduduk negeri tersebut tidak berusaha untuk mengambil faedah dari sang alim dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, ya ini menyingkap kedudukan ilmu ya di tengah-tengah mereka. Berarti apa? Ilmu itu kurang diagungkan. Ketika ada seorang alim singgah di suatu tempat, kemudian penduduk negeri tersebut tidak memanfaatkan keberadaan sang alim untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, tersingkap kedudukan ilmu itu di tengah-tengah mereka. Qala fahada Sufyan ats-Tsauri. Ya. Sufyan ats-Tsauri ya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala
Ya. Yaqdumu, ya. Yaqdumu Asqalan. Ya. Dahulu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkunjung ke negeri Asqalan. Asqalan adalah salah satu kota di negeri Syam. Ya, kalau sekarang qadarullah wa masyafa'al berada di bawah penaklukan atau penjajahan negara Yahudi Israel. Ya, sekarang Asqalan itu berada di bawah penjajahan mereka sekarang. Ya, ini tempat asalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Asqalani, beliau dari Asqalan. Ya, Asqalan sekarang berada di bawah penaklukan orang-orang Yahudi, ya, negara Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan kekuatan mereka dan mengembalikan, ya, daerah-daerah tersebut kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian fayamkuthu thalathan la yas'alhu insanun an syai'. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau singgah di Asqalan, beliau tinggal di sana sampai 3 hari. La yas'alhu insanun an syai'. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri 3 hari singgah di sana, nggak ada seorang pun yang bertanya kepada beliau tentang, ya, perkara agama. Nggak ada satupun yang bertanya, ya, kepada Sufyan Ats-Tsauri, bahkan beliau adalah seorang ulama besar. Ini menunjukkan ketika tidak ada yang bertanya ini menunjukkan bahwa ilmu itu kurang kedudukannya di mata mereka. Kenapa? Karena suatu negeri, ya, kalau penduduknya itu menghargai ilmu, kedatangan seorang ulama, maka mereka akan berduyun-duyun mendatangi ulama tersebut, kemudian bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi, bertanya tentang ilmu. Tapi ini, ya, Sufyan Ats-Tsauri ketika berkunjung ke Asqalan, 3 hari beliau tinggal di sana, tidak ada satupun orang yang bertanya. Ya. Fayaqulu li Warrad Ibnu Jarrah, ya, ahadi ashabih. Kemudian beliau mengatakan kepada Warrad Ibnu Jarrah, ya, salah seorang dari murid beliau, iktarli akhruj min hadzal balad. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Ya, siapkan kendaraanku, kata beliau. Biarkan aku keluar dari negeri ini. Hadza baladun yamutu fihi ilm. Ya. Di negeri ini ilmu telah mati, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun yang berusaha menemui beliau kemudian bertanya. Ya, padahal orang-orang tahu ada Sufyan Ats-Tsauri, imam besar kaum muslimin, sedang berkunjung ke negeri mereka, tapi mereka tidak mau melontarkan pertanyaan sedikit pun, nggak mau bertanya tentang permasalahan yang mereka hadapi. Maka Sufyan Ats-Tsauri, ya, iktarli, ya, siapkan kendaraanku. Ya. Al-Qatar itu haudaj, itu sekedup, ya, sekedup yang diletakkan di atas unta, ya. Disiapkan kendaraanku, siapkan untaku, biarkan aku keluar dari negeri ini. Negeri ini, ya, padanya telah mati ilmu telah mati, kata beliau. Lalu kata beliau, faman laqiya syaikhan falyaqtanim liqa'ahu bis-su'ali amma yushkilu alaih wa yahtaju ilaih. La su'ala, ya, muta'annitin, ya, mumtahanin. Ya. Barang siapa yang bertemu dengan seorang syekh, seorang alim, maka hendaknya dia berusaha untuk mengambil sebanyak-banyaknya, ya, dari pertemuannya dengan syekh tersebut, ya, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari syekh tersebut dengan banyak bertanya. Ya, dengan bertanya apa yang menjadi muskilah atau kesulitan yang dihadapi. Ya, wa yahtaju ilaih, yang dia membutuhkan penjelasan terhadap permasalahan tersebut. Ya, jadi kalau kita menghadapi suatu permasalahan, banyak permasalahan, jangan kemudian kita mengatakan tidak ada permasalahan yang perlu ditanyakan. Enggak, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali hal-hal yang harus kita jelaskan, ya, yang kita harus meminta penjelasan dari para ulama, ya. Maka jangan kemudian merasa tidak perlu dengan kehadiran para ulama. Maka ketika seorang alim itu datang, faqtanim liqa'ahu bis-su'al, maka cobalah mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari pertemuan dengan syekh tersebut dengan melontarkan pertanyaan, ya, terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan dan membutuhkan penjelasan. Bukan pertanyaan, ya, muta'annid, ya, untuk menentang, atau mumtahin ini untuk mengetes, ya. Jadi bertanya betul-betul apa yang dia hadapi, bukan untuk
mengetes sang syekh atau untuk menentang, yang bertanya untuk menentang. Kemudian kata beliau, ya, beliau menutup pembahasan ini, wa hadhil ma'ani ats-tsalatsah lil ilm bimanzilati al-gharsi lisyajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatuhu wa yadfa'u afatuhu. Maka ya, 3 perkara ini terhadap ilmu, yaitu menghafal, mudzakarah, dan bertanya, ini kedudukannya sama dengan seseorang yang menanam, menyiram, dan merawat tanaman. Yang akan merawat atau menjaga kekuatan tanaman dan akan menghilangkan atau akan mencegah kerusakan dari tanaman tersebut. Kapan suatu tanaman itu akan rusak? Ya, yang pertama kalau dia tidak ditanam dengan betul, ya asal-asalan saja nanamnya, maka dia tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian kalau dia tidak disiram, ya kalau dia tidak disiram dia tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan mati. Demikian juga nggak dirawat, ya dipotong tanaman-tanaman gulma, tanaman-tanaman yang mengganggu tumbuh kembangnya, ya dipotong dahan-dahan yang tidak diperlukan, ya sehingga dia benar-benar tumbuh dengan maksimal. Maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau tidak dilakukan 3 perkara ini. Ditanam dengan baik, disirami, dan dirawat. Dihilangkan perkara-perkara yang mengganggu pertumbuhannya. Ya. Maka demikian juga ilmu. Fal hifdzu gharsul ilm wal mudzakaratu saqyuh was su'alu anhu tanmiyatuhu. Maka menghafal ini seakan-akan orang itu menanamkan bibit. Menghafal ini sama dengan menanam bibit. Mudzakarah ini seperti menyirami tanaman, dan bertanya ini seperti apa? Perawatan terhadap tanaman tersebut. Inilah 3 perkara yang hendaknya dijaga betul oleh para penuntut ilmu. Yang pertama dia menghafalkan ilmu, kemudian yang kedua bermudzakarah, dan yang ketiga bertanya kepada gurunya tentang ilmu yang dia pelajari. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang juga tak kalah pentingnya, ya sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu ikramu ahlil ilm wa tauqiruh, memuliakan dan menghormati para ulama, ya memuliakan dan menghormati ahlul ilm. Ya, ini adalah bentuk pengagungan terhadap ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan pengagungan terhadap ulama? Bagaimana bentuknya? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.